Proton Mail merupakan sebuah layanan surel terenkripsi dari ujung ke ujung. Layanan email yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Swiss dengan tujuan utama menjaga si penggunanya. Berbeda dengan layanan email konvensional seperti Gmail dan Yahoo Mail, Proton Mail menggunakan enkripsi end-to-end sehingga email yang dikirim tidak dapat dibaca oleh siapapun selain penerima. Bagi saya sebagai mahasiswa, menggunakan layanan ini sangat bermanfaat, terutama untuk mengirim tugas dan berkomunikasi dengan dosen, tanpa khawatir data kita disalahgunakan. Selanjutnya yaitu fitur utama Proton Mail. Yang pertama, enkripsi end-to-end. Artinya, hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi email. Tidak ada pihak lain yang bisa mengaksesnya termasuk Proton Mail itu sendiri. Yang kedua, enkripsi zero access. Proton Mail tidak memiliki akses untuk melihat isi email Anda karena semua pesan dienkripsi di perangkat Proton Mail. Yang ketiga adalah kode sumber terbuka dan audit keamanan. Proton Mail adalah layanan open source sehingga kode sumbernya dapat diperiksa oleh siapa saja untuk memastikan tidak ada celah keamanan atau praktik berbahaya. Yang keempat, hukum privasi Swiss. Proton Mail berbasis di Swiss, negara yang memiliki undang-undang privasi yang ketat, maka tidak bisa diakses dengan mudah oleh pemerintah asing tanpa izin pengadilan Swiss. Adalah email yang terhapus otomatis. Kita bisa mengatur agar email yang dikirim akan otomatis terhapus setelah jangka waktu yang ditentukan. Yang keenam, ada terintegrasi dengan Proton VPN. Proton Mail dapat digunakan bersama Proton VPN untuk melindungi koneksi internet kita dari penyadapan dan pelacakan saat mengakses email, terutama saat menggunakan jaringan WiFi publik. Dan yang terakhir adalah perlindungan dari penipuan dan spam. Proton Mail memiliki sistem deteksi canggih untuk memfilter email, penipuan, dan spam. Keuntungan atau kelebihan Proton Mail. Yang pertama, Proton Mail memiliki fitur enkripsi di dalamnya. Dengan begini, maka akun dari para pengguna Proton Mail bakalan aman. Bahkan menurut dari penciptanya, layanan email ini tidak akan bisa dibuka oleh agensi kaliber CIA maupun NSA. Yang kedua, hanya bisa dibuka benar-benar pemilik akun tersebut. Karena di dalamnya tidak terdapat fitur forgot password yang biasanya digunakan para hacker dalam mensabotase, maka dari itu kita harus benar-benar hafal dengan nama akun serta kata sandi Proton Mail. Yang ketiga adalah Proton Mail memiliki fitur bernama self-destruct message. Dengan adanya fitur ini, setelah kita membaca email tersebut, maka dalam beberapa waktu pesan itu bakalan hilang atau terhapus dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu kekurangan Proton Mail. Yang pertama, Proton Mail ini menggunakan proses enkripsi end-to-end, sementara untuk baris subjek tidak. Ini berarti siapapun yang memiliki akses ke metadata email dapat melihat baris subjek tersebut. Yang kedua, penyimpanan gratis terbatas. Dibandingkan dengan Gmail dan Outlook yang menawarkan 15 GB secara gratis, Proton Mail hanya menyediakan 500 MB. Ini membuatnya kurang ideal bagi pengguna yang sering menerima atau menyimpan email dengan lampiran besar. Yang ketiga, yaitu batas pengiriman email harian terbatas. Ini dibatasi bagi pengguna gratis hingga 150 email per hari. Keempat adalah tidak ada pemulihan kata sandi jika lupa. Karena menerapkan enkripsi zero access, Proton Mail tidak menyimpan kata sandi atau kunci enkripsi pengguna. Jadi jika kita lupa kata sandi dan belum menyiapkan metode pemulihan, maka akses ke akun bisa hilang secara permanen. Selanjutnya, kurang cocok untuk integrasi dengan layanan lain. Karena Proton Mail tidak seperti dengan Gmail yang terhubung dengan berbagai layanan Google seperti Google Drive, Kalender, Meet, Proton Mail ini sendiri lebih fokus pada keamanan dan tidak menawarkan ekosistem layanan yang luas. Dan yang terakhir adalah proses enkripsi bisa membuat akses lebih lambat karena setiap email yang dienkripsi sebelum dikirim dan dideskripsi saat dibuka, ada kemungkinan akses email terasa lebih lambat dibandingkan dengan layanan email lain. Selanjutnya yaitu studi kasus dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
sehari-hari. Adapun kasus yang dapat saya berikan adalah di dalam dunia perkuliahan kita sering mendaftar di berbagai platform pendidikan, beasiswa atau magang yang mengharuskan kita menggunakan email. Jika kita memakai layanan email biasa yang kurang aman, ada resiko data pribadi kita bocor seperti nomor telepon, alamat, atau bahkan informasi akademik kita. Data ini bisa disalahgunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan kita. Nah, disinilah ProtonMail menjadi solusi dengan sistem keamanan tinggi dan tanpa pelacakan atau iklan berbasis data pengguna. ProtonMail memastikan privasi kita tetap terjaga. Artinya data kita tidak akan dijual atau digunakan untuk kepentingan komersial. Selanjutnya, data referensi dan pendukung. Menurut Wikipedia, yang pertama, lebih dari 70 juta pengguna telah mendaftar di ProtonMail. Yang kedua, ProtonMail termasuk dalam layanan email paling aman menurut laporan Electronic Frontier Foundation atau EF. Dan yang ketiga adalah didukung oleh Proton VPN yang semakin meningkatkan keamanan komunikasi dengan pengguna dengan koneksi terenkripsi. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu ProtonMail adalah solusi email modern yang mengutamakan privasi dan keamanan penggunanya. Dengan teknologi enskripsi end-to-end, kebijakan tanpa iklan, serta lokasi server di Swiss yang mendukung undang-undang privasi ketat, ProtonMail menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin melindungi informasi pribadi mereka. Adapun opini pribadi, menurut saya penggunaan ProtonMail sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang peduli dengan keamanan digital. Meskipun layanan ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti kapasitas penyimpanan gratis yang terbatas dibandingkan email, manfaatnya jauh lebih besar dalam perlindungan data.